Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya wal 'Azamah, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita yang tiada terhingga. Nikmatnya yang dirantara di dalam kehidupan kita. Maka seandainya jika seorang hamba ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang telah kita rasakan, di antara banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, ternyata di sana terdapat nikmat yang begitu agung dan mulia, yang mana tidak semua hamba mampu merasakannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai tonggak keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mewanti-wanti, terkhususnya kepada kita sebagai seorang muslim, agar senantiasa menjaga dua nikmat tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sesekali mati melainkan kalian dalam keadaan muslim. Dan di antara nikmat yang lain, yang mana nikmat yang tidak kalah agung, tidak kalah dari besarnya nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa banyaknya manusia yang telah terluput, telah lupa untuk bersyukur dari kedua nikmat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang mana kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan keimanan di dalam hati kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berupa nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita mampu mentaati perintah-perintah Allah, melaksanakan salah satu perintah di antara perintah-perintah Allah, dan dengan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan pula kita mampu melangkahkan kaki kita kepada rumah di antara rumah-rumah Allah untuk melakukan apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepada kalian untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat kepada Allah, bersegeralah kalian berzikir kepada Allah, bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan tersebut, wadarul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan seluruh aktivitas dunia kalian, tinggalkan seluruh aktivitas urusan dunia kalian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau kalian mengetahui. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, kepada jalan yang Allah ridhai, yaitu jalan Islam,
yang mana sesuatu yang halal telah jelas dan sesuatu yang haram telah jelas, dan tidak ada amalan yang mampu mendekatkan diri kita kepada surga ataupun kepada neraka, melainkan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk mengerjakan kebaikan dan melarang kita untuk mengerjakan keburukan. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum an." Tak ada amalan yang mampu mendekatkan diri kalian kepada surga, melainkan aku telah memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada amalan yang mampu mendekatkan diri kalian kepada api neraka, melainkan aku telah melarang kalian untuk mengerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat yang familiar di telinga kita, yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ukuran tentang kemuliaan yang kebanyakan orang tentunya mengukur kemuliaan tersebut bukan dari ketakwaan, melainkan dari kekayaan, melainkan dari jabatan, melainkan dari keturunan. Sehingga setakwa apapun seseorang, tatkala ia miskin tidak memiliki harta, maka ia kurang dihormati. Setakwa apapun, tatkala ia tidak memiliki jabatan, maka ia kurang dihormati. Dan begitu pula setakwa apapun, tatkala ia berasal dari keturunan yang biasa-biasa saja, maka ia kurang dihormati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang paling mulia bukan yang paling kaya, yang mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang mulia bukan yang paling ningrat, akan tetapi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketakwaan tidak bisa kita dapatkan hanya dari sebuah pengakuan. Ketakwaan tidak bisa kita dapatkan hanya dari klaim saya yang paling bertakwa, bukan. Akan tetapi ketakwaan itu memiliki ciri-cirinya, yang mana seseorang jikalau ia memiliki ciri-ciri tersebut di dalam dirinya, maka ia termasuk orang yang paling bertakwa, maka ia termasuk orang yang bertakwa. Jika tidak, maka tidak. Ciri-ciri tersebut disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Fa inna li ahli taqwa 'alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda, yang mana dengan tanda-tanda tersebut dapat dikenali atau dapat diketahui ketakwaannya, dan dirinya sendiri pun ia dapat mengetahui apakah dirinya termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Beliau mengatakan yang pertama adalah min sabrin 'alal bala'i wa ridan bil qadar. Yang pertama adalah akan ketahuan dalam kesabarannya atau keridoannya dalam menghadapi suatu musibah. Maka jikalau seandainya di antara kita seseorang mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ia mampu bersabar terhadap ujian tersebut, bahkan ridho dengan ujian tersebut, maka ini adalah ciri-ciri pertama bahwa ia termasuk orang yang bertakwa.
Yang kedua kata beliau, wa syukrin na'mai, yaitu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat sekecil apapun itu nikmat. Maka seandainya jika seseorang mendapatkan nikmat lalu ia tidak bersyukur, bahkan menganggap remeh nikmat tersebut karena nikmat tersebut baginya adalah nikmat yang sangat kecil, maka ia belum termasuk dalam kategori orang yang bertakwa. Yang ketiga, wa dhullin li hukmil Qur'an. Yang ketiga adalah patuh terhadap hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang beriman tatkala ia menjumpai suatu ayat yang mana ayat tersebut memerintahkan ia untuk melaksanakan sesuatu, maka ia sami'na wa ata'na. Ia mendengar, kami mendengar ya Allah dan kami taat. Dan jikalau ia menjumpai suatu ayat yang melarang ia untuk melaksanakan sesuatu, maka ia akan segera menjauhi, segera meninggalkan amalan tersebut tanpa banyak alasan ini dan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mari kita mengecek 3 ciri-ciri tersebut dalam diri kita. Apakah kita telah bersabar dalam menghadapi ujian? Apakah kita telah bersyukur tatkala kita mendapatkan nikmat? Dan apakah kita telah patuh terhadap hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran? Maka jikalau seandainya kita mendapati 3 ciri-ciri tersebut dalam diri kita, maka bersyukurlah dan senantiasa istiqomahlah dalam ketakwaan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan jikalau belum kita mendapati 3 ciri-ciri tersebut dalam diri kita, maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sejatinya ma'asyiral muslimin, tatkala kelak kita mati meninggalkan dunia ini, satu-satunya amalan yang paling kita inginkan, satu-satunya perbekalan yang paling utama adalah ketakwaan kita di dunia. Maka selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allah